Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, hadratul mukarramun yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin, shaimat, mu'takifin, mu'takifat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid Al-Muhajirin. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya mengutip satu makna surat Al-Anfal ayat 24 yang kemudian saya jadikan sebagai subtema kultum ini, yang berjudul yang menghidupkan. Yang pertama, kita sudah paham betul jika Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan 14 abad yang lalu fungsinya sebagai petunjuk untuk manusia. Begitu Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari ayat itu menandakan, hadirin, bahwa seluruh isi kandungan Al-Quran yang disampaikan kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab kehidupan bagi umat manusia di kolong langit ini, bahkan menjadi sebab bagi berkahnya semua yang ada di alam semesta ini, jin sekalipun. Demikian Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sambutlah Allah dan Rasulnya dengan sepenuh hati jika dia mengajak kami kepada apa yang menghidupkan kami. Hadirin, kalaulah memang puasa Ramadan ini menjadi sebab yang menghidupkan baik bagi rohani kemudian jasmani seorang muslim, maka salah satu jawabannya misalnya adalah menggapai Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Qadar saja, hadirin, bahkan sejak dibukanya pintu Ramadan, Allah sudah open binded, bahasa birokrasinya, sudah membuka, melelang secara besar-besaran, secara terbuka ratusan pahala, bahkan ribuan pahala dari berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Dari mulai niatnya saja sudah mendapat pahala, berbuka puasanya, sholat tarawihnya, sahurnya, tadarus Al-Qurannya, zakat fitrahnya, iktikafnya, sholat idul fitrinya, bahkan sampai tidurnya orang berpuasa pun mendapat ibadah. Open minded, lelang terbuka oleh Allah. Karenanya, hadirin, terkait dengan judul yang saya sampaikan tadi, yang menghidupkan, mari kita bahas sedikit, kita sentil ada fenomena-fenomena kehidupan yang saat ini justru seolah-olah ingin mematikan sebab Ramadan, sebab ibadah, sebab Al-Quran diturunkan ke dunia. Yang pertama, hadirin, saat ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat membaca. Di mana-mana setelah COVID-19 melanda, Indonesia dilanda darurat membaca. Jadi kalau melihat HP bukan termasuk membaca, yang dimaksud membaca itu adalah membaca buku. Dahulu saja ketika bangsa kita sedang dalam tanda petik baik-baik saja, maka prosentase orang Islam yang tadarus Al-Quran itu sangat langka, apalagi hari ini yang memang sedang darurat membaca. Gak ada tuh orang yang baca tadarus Al-Quran. Ditambah lagi ada keputusan dari Majelis Ulama Indonesia untuk tidak boleh berkeras-keras suaranya.
Maka kata orang kampung yang di sono, hambar bulan puasa sekarang, enggak rame syiarnya. Wallahu a'lam. Apa tujuan? Apalagi saat ini hadirin, ketika pahala tadarus Al-Quran itu kita matikan sendiri kita yang mematikan. Padahal Allah berjanji bahwa amalan kebaikan apapun di bulan Ramadan akan menjadi sebab yang menghidupkan umat manusia, baik muslim maupun non muslim, bahkan seluruh alam raya ini mendapat berkah. Oleh karena itu hadirin, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak menerima kehadiran Al-Quran gara-gara darurat membaca tadi. Di mana ia tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu fenomena yang pertama hadirin dari persoalan yang menghidupkan. Kemudian yang kedua, saat ini kita sedang menghadapi hiruk pikuk, di mana umat Islam khususnya bangsa Indonesia sedang menderita sakit yang berat. Sakitnya ini lebih berat, lebih berbahaya dari COVID-19. Apa sakitnya? Kita mendapat serangan virus SS. Apa itu? Para ahli mengatakan soft set. Maksudnya apa? Bangsa kita katanya sedang dilanda budaya yang lemah, kurang disiplin, kurang jujur, kurang adil, kurang bijaksana, bahkan kurang taat pada hukum. Ini hiruk pikuk yang kemarin sore kita terdengar sampai hari ini masih saja. Bagaimana menghadapi budaya SS atau soft set itu, atau yang kurang, atau yang rapuh tadi itu? Kita harus mengembalikan kepada budaya lawannya, namanya hard state. Budaya atau sikap atau budaya yang kuat, disiplin, jujur, adil, bijaksana, bahkan taat pada aturan. Apakah itu aturan yang Allah buat ataukah aturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri? Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, dari budaya yang rapuh ini hendaknya Ramadan bisa menjadi teladan, menjadi wahana untuk mensetel ulang kembali gejala rohani kita yang bersumber dari makhluk Tuhan yang bernama qalb alias hati. Maka hadirin, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, memperhatikan kebaikan dan membersihkannya adalah pekerjaan penting bagi setiap atau siapapun umat Islam maupun manusia umumnya dalam menempuh jalan menuju Allah. Solusi inilah yang dinamakan dengan tazkiyatun nafs. Kita harapkan beberapa pihak yang sedang merasa tidak diadili, ada yang sedang merasa tidak jujur, atau yang sedang merasa kurang disiplin kepada aturan, maka mari kita berbondong-bondong bertazkiyatun nafs mumpung di bulan Ramadan. Ketiga hadirin, ada fenomena yang baru yang langka yang muncul, yang oleh Al-Quran disebut dengan fata morgana amal. Kita menjadi orang yang sia-sia dalam perbuatannya, amal perbuatannya, tetapi ajaibnya hadirin, kita seolah mengira sedang berbuat yang terbaik, bahkan yang terbaik untuk hidup dan kehidupan kita. Ini ajaibnya, padahal kita amalnya sia-sia. Ini yang disebut dengan fata morgana amal, makhluk langka ini. Ini kejadiannya diakibatkan kita mengingkari kehadiran Al-Quran, mengingkari keberadaan Al-Quran,
yang justru Allah janjikan akan menjadi sebab yang menghidupkan. Kebalik, hari ini Al-Quran jadi sebab yang mematikan. Makanya Allah menegur kita, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Hai Muhammad, kata Allah, mau enggak aku tunjukkan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapa itu orang yang rugi amalnya? Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupannya, sedangkan mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Allah menegur kita dalam surat Al-Kahfi 103-104. Hadirin, sebagaimana kondisi puasa Ramadan saat ini, maka mari kita panjatkan keinginan kita atas kelemahan, atas ketidakberdayaan kita sebagai makhluk Allah, bahwa kita memang belum mampu menjadikan ibadah saum Ramadan ini menjadi sebab yang menghidupkan bagi kehidupan kita, bagi kehidupan keluarga kita, bagi kehidupan masyarakat kita, bangsa sekalipun dan negara kita. Karenanya izinkan di akhir kultum ini kita sama-sama mengutip sabda Rasulullah tentang doa di Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat pemberi maaf, yang meminta maaf. Oleh karena itu, berikanlah maaf itu kepada diriku. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.